Maluku Bicara N25 mengupas tuntas berbagai fenomena dan permasalahan secara kontekstual dari berbagai perspektif kekinian, serta menjadi sarana informasi yang berbeda dalam pengkajian berbagai isu serta opini publik yang terjadi di Maluku. Menghadirkan narasumber yang berkompeten dan terpercaya dan menjadi pilihan publik untuk disimak. Saya Ongele Kipio di Maluku Bicara N25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ongele Kipio di acara Maluku Bicara N25. Topik kita kali ini terkait dengan pemilihan gubernur tahun 2024. Ini season kedua setelah season kemarin kita bersama dengan salah satu peneliti dari lembaga survei yang belak-belakan berbicara soal siapa lawan kuat Gubernur Maluku Murad Ismail di pemilihan Gubernur 2004. Dan di saat ini kita langsung menemui narasumber kita, yaitu Pak Johan Tehwayo. Beliau merupakan dosen Visip Umpati Program Studi Ilmu Pemerintahan. Selamat datang Pak di Maluku Bicara N25 Pak. Ya. Kita santai-santai Pak sambil ngopi Pak. Pak, ada beberapa pertanyaan Pak. Ini sebenarnya tidak lanjut Pak dari perbincangan kita sebelumnya dengan peneliti. Di sana tuh pada saat kita berdialog tuh peneliti sampaikan tidak menutup kemungkinan ada calon-calon lain yang selain ada dua tokoh yang mulai bermunculan Pak. Dan di publik yang hari ini yang berani menyatakan diri untuk maju melawan petahana Pak. Salah satunya yaitu Pak Jenderal Jeffrey Rahwarin Pak, yang sudah secara terbuka di publik bahwa siap maju di Pilkada 2024. Selain Pak Jenderal Jeffrey, ada juga Pak Febri Tetelepta, walaupun belum secara langsung menyatakan diri untuk maju Pak, tapi sinyal politiknya itu mengarah kepada proses pemilihan Gubernur 2024. Menurut Pak, dengan posisi Pak Murad, Jenderal Murad sebagai petahana di Pilkada 2024, kira-kira dari tokoh-tokoh yang bermunculan ini seperti apa Pak? Apakah itu juga merupakan tokoh-tokoh yang bisa lalu kemudian menjadi lawan terkuatnya Pak Murad Ismail di Pilkada Gubernur 2024? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Memang kalau kita lihat dari opini publik di Maluku terkait dengan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur, memang saat ini masih dalam proses persiapan pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden. Dan kalau kita bicara soal pemilihan kepala daerah, memang nanti akan dilaksanakan pada November tahun 2024. Kalau kita lihat perkembangan wacana publik terkait dengan proses pemilihan gubernur, memang kalau kita lihat dari wacana yang berkembang itu kan ada beberapa figur yang dominan. Yang pertama adalah Pak Jeffrey Rahwarin, dan yang kedua adalah Pak Tetelepta. Ini adalah figur-figur yang mau bertarung dengan incumbent. Karena kalau kita bicara soal incumbent dalam konteks ini, Pak Murad Ismail memang memiliki kekuatan yang dominan kalau kita bicara soal kompetisi antara incumbent dan figur alternatif. Kalau kita bicara soal incumbent, itu kan dia memiliki basis politik yang real, karena dia sudah memperoleh dukungan politik pada Pilkada tahun 2018. Oleh karena itu, dari basis politik yang sudah memberikan dukungan, itu menunjukkan bahwa incumbent dalam pertarungan politik nanti terkait dengan pemilihan gubernur, itu menunjukkan bahwa dia sudah punya basis dukungan, berbeda dengan figur alternatif. Oleh karena itu pada tataran realitas politik,
di berbagai daerah dan berbagai pengalaman itu menunjukkan bahwa incumbent selalu memenangkan pertarungan politik. Itu kalau melihat dari berbagai realitas politik dan pengalaman yang terjadi di berbagai daerah. Memang ini dalam konteks gubernur, tapi kalau kita lihat misalnya di SBT misalnya, kemudian di Buru Selatan istri incumbent, di NBD itu menunjukkan bahwa incumbent memiliki kekuatan yang dominan dalam proses pertarungan politik terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu kalau kita lihat dari aspek kekuatan incumbent, itu kan kita bisa lihat bagaimana figur Pak Morat dalam mempertahankan kekuasaannya itu selalu melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan berbagai segmen di masyarakat. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa incumbent Pak Morat itu berbeda dengan incumbentnya Pak Sagaf, karena incumbent Pak Sagaf pada periode sebelumnya itu dia memang mencalonkan diri dari Golkar, tapi dia kurang melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan berbagai segmen yang ada di masyarakat, sehingga dia kurang mendapat dukungan yang signifikan. Kemudian beberapa faktor yang memberikan dukungan kepada yang mempengaruhi kekuatan incumbent ini adalah, sebelum saya menjelaskan figur alternatif, itu adalah yang pertama, dia memiliki keberhasilan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Kita bisa melihat bahwa proses-proses pembangunan daerah di Maluku misalnya memang banyak kelompok yang mengatakan tidak berhasil. Tapi kalau kita lihat sebagai pemerintah daerah, itu dia telah melakukan berbagai proses pembangunan dalam rangka untuk memenuhi kepentingan masyarakat Maluku. Keberhasilan pembangunan ini juga bisa dilihat dari misalnya ada berbagai aspek pembangunan yang dilakukan oleh Pak Morat, misalnya berkaitan dengan persoalan pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Satu hal yang perlu kita pahami dalam konteks kompetisi politik di berbagai daerah, terutama di Indonesia, bahwa dan di berbagai daerah, bahwa kita baru selesai dari krisis ekonomi akibat dari COVID-19. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan COVID-19 di berbagai daerah itu perlu diberikan apresiasi, bahwa setiap pemerintah daerah diharuskan untuk menyelesaikan COVID yang ada di daerahnya. Dan perkembangan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Pak Morat dalam konteks menyelesaikan COVID-19 misalnya, itu menunjukkan keberhasilan. Artinya tingkat masyarakat yang mengalami COVID-19 itu tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan berbagai daerah. Jadi keberhasilan ini juga akan mempengaruhi persepsi publik, bahwa publik akan memberikan dukungan kepada incumbent. Memang itu juga sangat terkait dari pemerintah daerah di kabupaten dan kota. Tapi kapasitas sebagai gubernur misalnya itu sudah menunjukkan bahwa dia memiliki keberhasilan dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan COVID-19 yang dialami oleh masyarakat Maluku. Kemudian yang berikut faktor kekuasaan. Jadi kenapa incumbent selalu memperoleh dukungan yang signifikan? Karena kalau dari perspektif kekuasaan dan kewenangan, dia memiliki kekuasaan dalam mengelola anggaran yang ada di Maluku. Memang itu dalam rangka kepentingan pembangunan. Tapi dengan adanya kewenangan ini, kekuasaan ini, ketika dia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, maka itu menunjukkan dia melakukan sosialisasi terhadap keberhasilannya. Sehingga kinerja dia menurut persepsi publik di Maluku itu mengalami peningkatan. Dan hasil evaluasi dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa pemerintah daerah memperoleh akuntabilitas kinerja yang baik. Nah, saya kira itu berkaitan dengan faktor kekuasaan. Dan yang ketiga adalah yang berikut adalah kekuatan politik di tingkat lokal.
hasil pemilu kada kemarin itu kan menunjukkan bahwa koalisi politik yang dibangun oleh Pak Morat dengan melibatkan beberapa parpol ini menunjukkan strategi PDIP dalam rangka mengakomodasi berbagai kekuatan-kekuatan politik yang ada di Maluku. Dan kalau kita lihat proses-proses komunikasi politik yang dibangun oleh Pak Morat dengan berbagai kekuatan parpol yang ada, menurut pandangan saya itu menunjukkan masih sangat efektif. Artinya parpol-parpol yang ada masih tetap komitmen dalam memberikan dukungan politik kepada Pak Morat, misalnya PDIP sebagai parpol yang sekaligus memberikan dukungan dan sebagai ketua PDIP, kemudian PAN misalnya, PKB dan beberapa parpol yang lain, itu menunjukkan bahwa komitmen parpol dalam mempertahankan incumbent ke depan misalnya itu masih sangat kuat. Oleh karena itu menurut saya incumbent Pak Morat itu masih memiliki kekuatan yang dominan dalam konteks pertarungan politik di Maluku. Itu adalah realitas politik yang menurut saya. Kemudian dalam konteks politik memang terkait dengan proses pembangunan demokrasi, memang setiap elit bisa memiliki kebebasan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu dalam konteks opini publik, Pak Jeffrey Rahwarin adalah figur alternatif yang memang memiliki keseriusan untuk mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kalau kita lihat dari keseriusan Pak Jeffrey ini adalah beliau sebagai figur yang bersedia dan sudah menyatakan untuk mencalonkan diri dan sudah melakukan berbagai pendekatan-pendekatan politik dengan berbagai segmen-segmen yang ada di masyarakat. Saya kira Maluku Tenggara secara maksimal akan memberikan dukungan kepada Pak Jeffrey sebagai calon gubernur. Baik. Dan saya kira proses-proses pendekatan yang dilakukan itu menunjukkan bahwa beliau akan, menurut saya, akan lebih cenderung untuk mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur. Yang menjadi persoalan adalah parpol mana yang akan memberikan rekomendasi politik misalnya, karena kalau kita bicara soal pengalaman politik yang berkaitan dengan kompetisi politik dalam konteks pemilihan kepala daerah di Maluku misalnya, itu lebih cenderung lebih banyak direkomendasikan oleh parpol, beda atau bila dibandingkan dengan calon perseorangan, karena calon perseorangan itu belum pernah memiliki dukungan yang signifikan, sehingga belum pernah menang dalam konteks Maluku. Oleh karena itu yang perlu dilihat lagi adalah bagaimana rekomendasi parpol atau dukungan politik dari parpol-parpol yang ada kepada figur-figur yang ingin mencalonkan diri, terutama Pak Jeffrey. Memang kalau kita lihat dari berbagai opini publik, percakapan-percakapan politik dan wacana-wacana publik di tingkat lokal misalnya, itu menunjukkan bahwa Golkar akan memberikan dukungan politik kepada Pak Jeffrey. Tapi itu masih dalam perspektif opini publik, karena kecenderungan Golkar itu akan lebih melihat pada figur yang memiliki kemungkinan yang menang itu lebih besar. Kecenderungan Golkar, pengalaman Golkar seperti itu. Oleh karena itu memang kalau wacana yang saya lihat adalah Pak Jeffrey akan bergandengan dengan Pak Ramli sebagai Ketua DPD Golkar. Ini menunjukkan bahwa Pak Jeffrey akan memilih figur yang mewakili sebuah parpol atau ketua parpol dalam rangka supaya mendapat rekomendasi politik. Dan kalau kita lihat dari wacana publik memang ini belum ditetapkan, tapi Pak Ramli sebagai salah satu figur menurut saya itu sebagai wakil mendampingi Pak Jeffrey. Karena kalau kita lihat, kalau Golkar yang cenderung akan memberikan dukungan kepada Pak Ramli dan Pak Jeffrey sebagai calon gubernur, maka itu menunjukkan Golkar akan memiliki pengaruh bila dibandingkan dengan parpol yang lain. Karena Golkar adalah, kalau kita lihat di Maluku, konteks Maluku itu menunjukkan bahwa hanya dua parpol yang sangat berpengaruh di Maluku, PDIP dan Golkar. Artinya kedua kekuatan ini selalu bergantian menguasai
pemerintahan provinsi di Maluku. Kemarin kan Golkar, kali ini PDIP. Dan saya kira kalau Golkar memberikan rekomendasi kepada Pak Jeffrey, maka figur yang sangat dekat dalam bertarung atau yang memiliki kekuatan yang signifikan adalah Pak Jeffrey kalau direkomendasikan oleh Golkar. Tapi kalau misalnya tidak direkomendasikan oleh Golkar, maka pasti kekuatannya kurang berpengaruh. Jadi saya kira Pak Jeffrey dalam konteks ini memiliki pengaruh dari berbagai aspek, karena dari geopolitik beliau merepresentasikan masyarakat Maluku Tenggara. Karena perlu kita pahami bahwa faktor geopolitik ini selain basis politik, tapi juga adalah sumber daya alam, yaitu Blok Masela. Dan Blok Masela ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Maluku. Oleh karena itu, kalau misalnya figur dari Maluku Tenggara dalam konteks ini adalah gubernur, maka itu sangat berpengaruh. Karena dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan Blok Masela, itu juga menunjukkan bahwa figur-figur dari Maluku Tenggara perlu dipromosikan, perlu diapresiasi dalam konteks untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu, menurut saya Pak Jeffrey sebagai mantan dari Mabes, kemudian sekarang sudah mendapat posisi di Depdagri, ini menunjukkan bahwa kekuatan beliau semakin kuat dalam konteks untuk mempengaruhi perilaku politik masyarakat, dalam mempengaruhi kekuatan politik di tingkat lokal dan pusat dalam rangka mendapatkan rekomendasi politik. Itu menurut saya. Oleh karena itu yang perlu dilakukan menurut saya bahwa perlu maksimalisasi sosialisasi politik kepada masyarakat dalam rangka apa yang menjadi visi dan misi dari Pak Jeffrey itu perlu dikomunikasikan ke publik sehingga publik bisa memahami. Karena faktor yang juga berpengaruh adalah bagaimana pemahaman publik terhadap visi dan misi yang disampaikan oleh para figur-figur yang ingin mencalonkan diri. Itu yang menurut saya seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat dari opini publik, wacana publik, yaitu Pak Titi Lepta. Memang kalau kita lihat Pak Titi Lepta adalah figur nasional, orang lokal yang eksis di panggung politik nasional, dan yang lebih penting lagi adalah staf kepresidenan di jabatan strategis juga. Iya, ini adalah jabatan strategis. Kalau misalnya gubernur itu ditunjuk oleh pemerintah pusat, maka pasti Pak Titi Lepta akan ditunjuk menjadi gubernur misalnya. Tapi karena ini adalah pilihan publik, maka Pak Titi Lepta ini sebagai figur yang ingin, saya kira ini masih dalam wacana publik dan kecenderungannya itu juga untuk mencalonkan diri. Tapi persoalannya adalah bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Titi Lepta dalam rangka mendapatkan rekomendasi politik. Karena kalau dia tidak mendapatkan rekomendasi politik, maka itu sangat sulit. Kita bisa lihat bagaimana Pak Herman dengan Abdullah Fanas yang melalui jalur independen memang memiliki kekuatan karena representasi Maluku Tenggara dan Seram Timur. Tapi karena tidak didukung oleh parpol, itu sangat berpengaruh terhadap dukungan politik. Karena perlu kita pahami bahwa setiap parpol itu memiliki basis politik di masyarakat. Karena setiap pemilu parpol itu selalu diandalkan, dan itu sudah menjadi kebijakan politik di Indonesia bahwa parpol-parpol ini sangat berpengaruh dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan politik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, figur yang ketiga menurut saya, Pak Titi Lepta memang figur yang akan bertarung. Artinya kecenderungannya dari wacana-wacana politik yang saya lihat, beliau sekarang ini dalam rangka membangun elektabilitas politik. Beliau melaksanakan berbagai program-program politik di berbagai daerah, di berbagai masyarakat, berbagai seminar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan di Maluku. Jadi kecenderungan Pak Titi Lepta ini kita perlu memberikan apresiasi juga bahwa setiap figur yang ingin bertarung sebenarnya bukan hanya soal bagaimana mendapatkan kekuasaan politik,
di Maluku. Tapi kecenderungan mereka adalah bagaimana mereka, kepedulian mereka terhadap proses-proses pembangunan yang dilakukan di Maluku. Karena itu adalah perjuangan kolektif kita, bagaimana kita memajukan Maluku ini menjadi Maluku yang maju, Maluku yang sejahtera. Oleh karena itu kalau beliau ingin mencalonkan diri, ya saya kira itu sangat tergantung dari komitmen beliau untuk mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur. Persoalan prospek ke depan, apakah beliau juga menjadi figur yang sangat diandalkan? Ya saya kira itu nanti dilihat dari rekomendasi politik parpolnya. Kalau beliau berhasil melakukan lobby-lobby politik, membangun komunikasi politik dengan kekuatan politik di tingkat pusat misalnya, dalam rangka mendapatkan rekomendasi politik, maka beliau akan menjadi figur yang berpengaruh. Karena di tingkat masyarakat, publik, elektabilitas politik beliau itu sudah menunjukkan bahwa dari sisi figuritas beliau sangat serius dan respon publik terhadap kefiguran beliau itu juga sangat baik karena beliau adalah representasi dari masyarakat Saparua dan Seram Barat misalnya. Jadi menurut saya dua figur inilah yang sangat dominan pengaruhnya, keseriusannya dalam rangka berkompetisi dengan Pak Murad sebagai incumbent. Pada konteks ini saya tidak menjelaskan bahwa prospek kemenangannya, tapi figur-figur inilah yang diharapkan karena secara personal mereka sudah menunjukkan kapasitas mereka, keseriusan mereka, komitmen mereka dalam bertarung memperoleh kekuasaan politik di birokrasi pemerintahan Maluku. Kemudian yang berikut yang menurut saya memang kita perlu melihat bahwa wakil gubernur saat ini juga belum jelas apakah dia akan tetap menjadi wakil mendampingi Pak Murad atau dia juga akan mencalonkan diri. Tapi dari opini publik yang ada, dari elektabilitas politik, beliau belum serius untuk mencalonkan diri menjadi gubernur maupun wakil gubernur. Namun kalau berkaitan dengan soal figur wakil gubernur, menurut saya itu sangat tergantung dari keputusan politik Pak Murad. Apakah beliau ingin menjadikan Pak Barnabas sebagai wakil gubernur? Ataukah beliau akan memilih figur yang lain, misalnya Pak Herman yang sudah mendaftar menjadi salah satu anggota PDIP. Karena kalau kita lihat dari perkembangan politik yang ada, dinamika politik dan realitas politik yang ada menunjukkan bahwa Pak Barnabas itu kurang diberikan dukungan oleh pemerintah pusat, oleh Ibu Megawati pimpinan pusat. Artinya Pak Barnabas itu akan ditolak oleh pimpinan pusat PDIP karena beliau sudah punya beberapa persoalan dengan pimpinan pusat pada beberapa pemilu kada lalu sehingga beliau kurang menjadi figur yang diutamakan. Tapi itu sangat tergantung dari Pak Muradnya. Kalau keputusan Pak Murad sebagai ketua DPD dan calon gubernur, maka saya kira kekuatan Pak Murad untuk mengkomunikasikan Pak Barnabas sebagai wakil itu juga bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu sangat tergantung dari keputusan politik yang dibuat oleh Pak Murad. Kemudian figur alternatif yang mendampingi Pak Murad menurut saya adalah Pak Herman. Memang Pak Herman ini belum dipublikasi oleh Pak Murad sebagai figur, tapi bisa sebagai figur alternatif kalau misalnya pimpinan pusat PDIP melakukan penolakan terhadap Pak Barnabas, maka Pak Herman lah yang menjadi figur alternatif untuk mendampingi Pak Murad. Itu menurut saya. Jadi saya kira kita akan melihat perkembangannya karena waktunya masih jauh, jadi kita belum bisa memastikan semua proses-proses politik yang berlangsung di Maluku karena ini masih dalam proses opini publik. Kemudian yang berikut, figur yang berikut Pak Dula Tuasikal. Saya kira kalau performen Pak Dula Tuasikal, gerakan-gerakan politik yang dibangun oleh Pak Dula Tuasikal memang dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai anggota parlemen nasional
bagaimana mengimplementasikan program-program di basis politik dan sebagainya, melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan masyarakat di Maluku. Namun pada saat yang sama, beliau juga menjadi figur yang bisa menjadi figur yang mendampingi Pak Jeffrey misalnya, karena secara geopolitik Pak Jeffrey harus melakukan rekrutmen wakil gubernur dari Maluku Tengah atau dari Kota Ambon misalnya, sehingga bisa melengkapi Pak Jeffrey sebagai figur dari Maluku Tenggara dan Pak Dula Tuasikal sebagai figur yang merepresentasikan masyarakat Maluku Tengah. Itu dalam rangka memperkuat Pak Jeffrey kalau misalnya Pak Dula Tuasikal direkrut oleh Pak Jeffrey. Tapi kalau misalnya perkembangannya Pak Dula Tuasikal ingin mencalonkan diri menjadi gubernur, maka itu juga hal yang sangat inklusif. Karena beliau selama ini sudah melakukan komunikasi politik, melakukan gerakan-gerakan politik dalam rangka mencalonkan diri. Kita belum tahu apakah beliau akan mencalonkan diri menjadi anggota parlemen untuk periode berikutnya, ataukah juga beliau sudah siap untuk bertarung dalam Maluku 1 atau Maluku 2 misalnya. Tapi dalam konteks ini elektabilitas politik di Maluku, Pak Dula Tuasikal itu sudah mendapat respon yang mengalami peningkatan elektabilitas politiknya. Jadi saya kira ini masih sangat jauh dinamika politiknya, dan saya kira itu adalah realitas politik, opini publik yang berkembang di masyarakat, dan kita perlu memberikan apresiasi karena mereka ini adalah figur-figur yang ingin membangun Maluku yang lebih maju ke depan. Nah, saya kira itu pandangan saya terhadap dinamika politik yang berkembang di Maluku saat ini. Baik, menurut saya. Baik Pak John. Jadi Pak Johan hari ini mau katakan bahwa kekuatan kami masih terlalu kuat, dan bisa saja koalisi itu, koalisi PDI Perjuangan di pilkada sebelumnya dia bisa bertahan, tapi juga bisa berpotensi dia ada yang bergerak keluar dari koalisi. Iya. Karena kita lihat kalau Pak Jeffrey juga ada sasaran ke Golkar, juga ada sasarannya ke Nasdem, bahkan juga Pak Jeffrey. Jadi pada prinsipnya untuk mengukur kekuatan itu nanti kita lihat dari sejauh mana figur-figur penantang ini dia mendapatkan partai politik. Iya. Dan kemudian ini belum dibedah dari simulasi politiknya Pak, dia Iya. berpasangan dengan siapa, Iya. karena bisa saja berubah pada Iya. akhirnya. Karena misalnya juga kalau misalnya Pak Wagub yang kemudian kalau lalu kemudian menyatakan diri untuk maju sebagai calon gubernur, juga itu pasti akan merubah proses-proses politik ke depan yang dia Iya. pasti lebih menarik. Iya. Mas Saudara, semua demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Johan Joayo, dan semoga apa yang diperbincangkan saat ini bisa bermanfaat, dan kita akan ikuti terus perkembangan politik pemilihan Gubernur Maluku di 2024. Saya Ongali Kipyo, kita akan berjumpa lagi di topik-topik yang menarik. Sampai jumpa. Pak, terima kasih. Terima kasih.